Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali dengan saya di channel Fathul Aziz Aftahuddin bersama Al-Mukarramun Tuan Guru Haji Tahkim Jalaluddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan ada sesi tanya jawab baik seputaran bulan Maulid. Kita tahu bahwa alhamdulillah datangnya bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak sekali sebagian besar umat Islam merayakannya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah hukum dari merayakan Maulid Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali melalui channel Abdul Aziz Aftahuddin dan memanfaatkan kesempatan ini ya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kita sedikit akan bincang-bincang seputar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang ini adalah momennya ya. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi, ya kalau boleh saya menyampaikan ini masalah sangat klasik sekali ya. Jadi dari dulu memang sudah dibahas, sudah dipertanyakan dan sudah diulas, dan kita sudah memaklumi bahwa ini bagian dari al-masail al-mukhtalaf fiha. Jadi masalah-masalah yang diperselisihkan tentang hukumnya. Jadi ini bagian dari masalah ijtihadiyah. Jadi ada sebagian yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan sangat dianjurkan kalau memang kontennya adalah konten-konten yang positif. Tetapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa ada sebagian, walaupun ini sebagian kecil, yang tidak membolehkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah bahasan yang cukup klasik ya. Dan kalau hari ini terus kita pertajam, diangkat kembali, rasanya agak sia-sia ya. Dan kalau menurut saya ya nggak ada kerjaan gitu. Jadi kalau kita mau menyatukan persepsi harus begini hukumnya, mimpi ya. Para ulama besar aja sudah terjadi khilaf, dan mereka sama-sama punya dasar. Walaupun saya secara pribadi lebih cenderung dan tenang dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh para ulama, dan ini juga mayoritas ulama yang membolehkan, bahkan menganggap ini adalah sesuatu yang mustahab ya. Jadi sangat baik untuk kita lanjutkan tradisi yang sangat positif. Nah, jadi simpel saja kalau bicara tentang argumentasi, rasanya ini pun juga udah terlalu banyak diperbincangkan dari dulu. Tapi sekedar untuk men-stressing, mari kita lihat misalnya
firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasr ayat 7. Jadi ketika kita ingin melihat dari aspek hukumnya dari segi syariat, jadi Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disodorkan, apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuh, bahasa Al-Quran, ambil. Yang kedua, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dilakukan, hentikan. Nah, jadi di sini ada dua. Ada perintah, ada larangan. Perintah laksanakan, larangan jauhi. Nah, tidak ada kata-kata jadi yang menarik yang perlu dicermati. Kalau kamu diperintah, lakukan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Tidak ada bahasa bahasa Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Kalau tidak ada perintah, maka tinggalkan. Tidak ada. Yang ada di sana kalau diperintahkan dan kalau dilarang. Jadi yang dua itu. Nah, jadi kalau tidak ada perintah, kalau tidak ada larangan, jadi kan ada tengah-tengah, jalan tengah, perintah, larangan. Terus kalau itu tidak diperintah tapi tidak dilarang, nah ini kan tengah-tengah. Nah, ini dikuatkan coba di hadis arba'in misalnya. Jadi ada hadis itu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Imam An-Nawawi dalam hadis arba'in beliau, kalau tidak salah di nomor urut 30. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Jadi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menetapkan yang wajib-wajib. Jadi maka jangan sampai kalian lengah, jangan sampai dilalaikan. Wa hadda hududan, dan Allah juga menetapkan batasan-batasan. Jangan dilanggar itu. Jadi Allah mengharamkan sesuatu, jangan dilanggar. Fala tantahikuha. Nah, berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an asya rahmatan lakum. Tapi syariat ada tidak menyebutkan. Jadi kata-kata sakata ini diam. Dalam artian tidak menyebutkan hukum, status hukumnya. Nah, jadi kalau yang tidak disebutkan artinya apa? Tidak diperintahkan, tapi juga tidak dilarang. Jadi artinya syariat diam dalam hal ini. Nah, kata Rasulullah, rahmatan lakum itu bagian dari bentuk rahmat Allah kepada kalian. Nah, jadi fala tabhatsu anha. Jangan cari-cari itu, jangan ditanyakan apa hukumnya. Udah, kalau syariat diam, enggak usah ditanya-tanya lagi. Nah, artinya di samping ada perintah dan larangan, di tengah-tengah itu ada celah kosong. Nah, kalau kita ibaratkan ini lahan kosong, terserah kita mau nanam apa. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan lahan kosong ini untuk menanam hal-hal yang positif, maka otomatis positiflah hasilnya. Kalau kita nanam jagung, maka yang kita petik pastilah jagung. Tapi kalau yang kita tanam adalah narkoba, ya jelas nanti yang akan kita petik narkoba. Jadi tergantung kontennya. Kita mau nanam apa. Nah, salah satu yang masuk di lahan kosong ini adalah seperti perayaan-perayaan ini hari-hari besar Islam, PHBI. Salah satunya adalah peringatan Maulid ini. Peringatan Maulid ini secara jelas, secara sharih tidak ada memang perintah. Tapi juga kan tidak ada larangan. Tidak bisa kita berpatokan, wah ini tidak diperintah, tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh sahabat. Bukan jadi patokan itu. Jelas kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Yang didatangkan, yang disodorkan, yang diperintah oleh Rasul lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang baru tinggalkan. Tidak ada yang tidak dicontohkan, yang tidak dilakukan Rasul, yang tidak dirasul, apalagi tidak dilakukan sahabat, otomatis itu tidak. Dan itu kalau kita mau bongkar kitab-kitab, mulai dari kitab klasik sampai kitab kontemporer, itu banyak sekali contoh-contohnya bahwa ada hal-hal yang tidak dilarang, tidak diperintah, tetapi tidak ada larangan, itu banyak sekali.
Jadi intinya begitu. Jadi kaitannya dengan peringatan Maulid ini sangat bergantung kepada kontennya. Kita mau isi dengan apa? Kita mau nanam apa? Jadi kalau bagus yang kita tanam ya tentu hasilnya akan bagus. Jadi ini sekedar sebenarnya bukan menyampaikan argumen. Argumen para ulama itu sudah banyak sekali dan itu dari dulu. Apalagi kalau kita mau baca karya Imam As-Suyuti itu panjang lebar disebutkan itu. Ya jadi ini sekedar saya dalam hal ini sekedar men-stressing saja. Tapi intinya saya ingin sekali hal-hal yang dipertentangkan, masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, ndak usahlah diperpanjang, ndak usah apalagi sampai ini terus diperuncing sampai menyebabkan kita setiap kali peringatan Maulid atau perayaan apa saja seolah-olah kita ngadakan ulang tahun apa? Ulang tahun khilafiyahnya. Jadi ulang tahun kita berantem, wah ini kan buruk sekali efeknya. Jadi marilah kita tasamu, mari kita saling memahami dan ya jadilah orang bijak lah. Jadi ada hal-hal yang jauh lebih esensi, lebih penting yang perlu kita konsen ke sana. Jadi bukan mengurus masalah-masalah ini. Ya silahkan kalau memang kita tidak lebih meyakini bahwa ini dilarang, udah. Tapi kita harus pahami bahwa ternyata ada bukan orang bahkan para ulama dan itu banyak sekali yang membenarkan, yang membolehkan. Jadi marilah kita pahami, apalagi sekarang ini kita ini siapa loh dibandingkan dengan para ulama. Jadi ya kalau boleh saya katakan mungkin ini agak kasar ya, agak ekstrim. Kita tahu diri lah jadi orang-orang di zaman kita sekarang ini. Ya itu saja sebagai penugasan. Alhamdulillah, terima kasih atas yang disampaikan oleh Al-Mukarramun Tuan Guru Haji Tahkim Jalaluddin. Pertanyaan kedua Ustadz, apakah merayakan Maulid itu salah satu kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena seringkali kita lihat setiap datangnya bulan Maulid pasti ada yang merayakan dengan cara-cara yang lain. Salah satunya mungkin dengan cara disco, dengan berpoya-poya, entah itu apalah. Apakah itu bagian dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi intinya dan itu kenapa dibolehkan oleh para ulama. Jadi kembali ke yang awal tadi, sangat bergantung kepada kontennya, apa yang kita mau tanam, apa yang kita mau lakukan. Dan alasan yang paling utama kenapa ini begitu semangat dilakukan, karena ini dianggap bagian dari wujud kecintaan kita atau kegembiraan kita dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nikmat Allah, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukankah dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita supaya kita bersyukur. Syukuri nikmat yang diberikan. Syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang kau dapatkan. Nah, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita merasa berbangga. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi katakan wahai Muhammad, karunia Allah, jadi nikmat Allah, itu hendaklah kalian bergembira ketika mendapatkannya. Dan kata para ulama, bahkan dalam Al-Quran sendiri, bahwa kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari nikmat, bahkan nikmat terbesar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad jadi kecuali menjadi rahmat lil alamin. Jadi Nabi sendiri artinya kelahiran beliau itu bagian dari rahmat. Jadi bagian dari karunia, bagian dari nikmat Allah. Bahkan ini merupakan nikmat yang terbesar. Ini sebenarnya alasan yang paling mendasar kenapa para ulama itu membolehkan, bahkan ada yang menganggap mustahab, dianjurkan. Nah, karena ini momen-momen seperti ini kita dianjurkan untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan kita terhadap
nikmat dan karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nah ini tentu menjadi bahan evaluasi kita. Namanya kita di tengah masyarakat ini ya. Ya tentu tidak selamanya kita atau masyarakat awam terutama memahami apa sih alasan-alasan para ulama membolehkan, bahkan ada yang menganjurkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi sehingga sebagian yang tidak paham dengan alasan itu, jadi hanya sebatas merayakan, bahkan ada yang merayakan dengan cara-cara yang salah. Tetapi yang terpenting adalah kalau ada yang melakukan cara-cara yang salah, nah tentu ini bukan lantas otomatis ini yang kita jadikan sebagai patokan atau dasar sehingga kita menghukumi bahwa perayaan itu adalah sesuatu yang sesat, yang mungkar, yang tidak boleh dilakukan. Karena melihat, nah ini kan oknum ini. Jadi masyarakat awam itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan hukum ya. Nah, tetapi tentu bagi mereka, bagi para ulama, bagi para kiai, tuan guru yang memahami itu dan melihat kenyataan bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh syariat, tentu merupakan kewajiban mereka, kewajiban kita semua yang paham untuk memberikan arahan, memberikan panduan supaya apa yang mereka lakukan betul-betul ya seperti alasan tadi, menggambarkan rasa gembira atau bentuk syukur mereka terhadap nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu rasa syukur ini tidak mungkin kita laksanakan, kita wujudkan dengan cara melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengevaluasi diri baik dalam pribadi maupun keluarga, dan kalau kita berandai-andai jika Allah memberikan kita kesempatan, jika ada di tengah-tengah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sampaikan kepadanya? Tetapi yang terpenting ini menurut saya, dan ini sebagai bahan evaluasi seperti yang ditanyakan tadi, bahan evaluasi bagi kita semua. Jadi sebelum melaksanakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut kita tadi ini menjadi ekspresi kegembiraan kita terhadap kelahiran baginda Rasul, karena ini merupakan nikmat karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya pada diri sendiri, andaikan saya mau melaksanakan peringatan Maulid dengan cara seperti ini, kira-kira kalau Rasulullah hadir di hadapan kita, melihat apa yang kita laksanakan, Rasulullah itu senang apa enggak? Kita bisa bayangkan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal positif, misalnya kita membedah sirah Rasulullah, andai kita diminta pertanggungjawabannya oleh Rasulullah kelak ketika kita bertemu dengan beliau, jadi sanggup enggak kita menyampaikan itu? Tentu kalau kita melakukan hal-hal positif, kita akan berbangga justru. Tapi sebaliknya, coba mari kita bayangkan, kadang kita melaksanakan, memperingati dengan cara hura-hura, ikhtilat, laki perempuan, tidak ada batasan, dangdutan, bahkan macam-macam lah. Coba kita bayangkan. Jadi kalau kita lagi dangdutan, Rasulullah ada di depan kita, kira-kira gimana sikap Rasulullah itu melihat apa yang kita lakukan? Jadi kalau kita membayangkan seperti ini sekedar refleks saja, bahan evaluasi bagi kita semua. Kalau kita berpikir seperti itu, maka tentu kita akan merasa malu, takut. Andaikan Rasulullah ada hadir di tengah-tengah kita pada saat kita melaksanakan atau merayakan peringatan Maulid ini dengan cara-cara yang seperti tadi. Jadi mari sekali lagi kita berandai-andai, kita bayangkan Rasulullah ada di hadapan kita ketika melaksanakan. Sanggup enggak kita menyaksikan apa yang kita lakukan sementara Rasulullah hadir di hadapan kita? Nah, ini dah simpel sebenarnya, jadi patokan kita, jadi bahan evaluasi kita. Jadi ini yang seringkali secara pribadi sering saya sampaikan ketika
menyampaikan hikmah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa tempat. Jadi mari, karena tegas Imam Hatim Az-Zahid mengatakan manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnatih fahuwa kadzdzabun. Jadi siapapun yang menduga bahkan menganggap dirinya cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang dilakukan itu min ghairi ittiba'i sunnati, itu tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kadzdzab, maka orang itu pendusta. Nah, jadi kalau kita mengaku kita melakukan peringatan Maulid Nabi dengan cara padahal cara ini adalah itu bertolak belakang bahkan di luar dari rel syariat, kita ngaku ini adalah sesuatu yang baik, kita itu pendusta. Kalau ternyata apa yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah kewajiban kita semua yang paham, terutama kalau kita melihat saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita, siapapun itu, mari kita saling mengingatkan. Jadi sangat naif sekali, kasihan sekali. Jadi ya, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sangat baik, bahkan berpahala. Bahkan kita selalu mengatakan dan kita berharap bahwa dengan melakukan kita bisa ketemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang kita lakukan itu di luar dari syariat, bahkan bertentangan dengan syariat, kan sangat naif sekali. Jadi jelas kata Imam Hatim Az-Zahid tadi, fa huwa kadzdzab, dia pendusta. Malu kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau cara-cara yang kita lakukan, kita ngakunya ini bagian dari apa yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi senang, itu jauh sekali. Jadi kalau kita berupaya terus melakukan hal-hal positif dengan tujuan apa yang kita lakukan itu bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini terus saya stressing dan garis bawahi, ini bagian dari sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi ketika dulu ada seorang Arabi, seorang Arab pedusunan, bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan tiba hari kiamat? Nah, namanya Arab pedusunan. Jadi ya kalau bahasa kita sekarang ini orangnya kurang gaul, tidak pernah bergaul di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya bahasanya sangat sederhana, apa yang ada di dalam batinnya itu dikeluarkan. Tidak perlu retorika itu bahasa yang bagus. Nah, pokoknya apa dalam hatinya udah diungkapkan. Mata sa'ah, ya Rasul, hari kiamat itu kapan? Ya, mendengar pertanyaan itu Rasul balik bertanya. Jadi kamu bertanya tentang hari kiamat, wa ma'adatta laha, memang kamu dah persiapin apa untuk menghadapi hari kiamat? Jadi jawab yang bertanya tadi, ma'adattu laha min katsir salatin. Jadi saya tidak banyak mempersiapkan amal-amalan ibadah. Jadi min salatin wa zakatin wa siyamin. Jadi baik puasa, sedekah, puasa itu tidak banyak ya Rasulullah. Nah, tapi penggalan kalimat terakhir orang yang bertanya tadi mengatakan walakinni uhibbullah wa rasulah. Cuma saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nah, mendengar jawaban itu, Rasul spontan langsung menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama siapa yang kamu cintai. Artinya, kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, maka kelak ini jaminan, dan itu Rasulullah sendiri yang mengatakan kamu akan berkumpul bersamaku kelak di akhirat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi dengan melakukan setiap tahun, setiap berulang tahun peringatan Maulid ini salah satu upaya ikhtiar kita menggali kesadaran kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sangat berhutang,
segala-galanya, berhutang budi, berhutang segala-galanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan terus mengingat itu, terutama di momen-momen peringatan Maulid Nabi ini, harapan terbesarnya adalah ini bisa terus menumbuhkan semakin besar rasa cinta kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan harapan kita yang paling besar tadi, dengan modal cinta ini, apalagi modal-modal kita ini, ibadah kita sangat sedikit. Jadi kalau kita mengharapkan kita bisa kumpul dengan Rasulullah itu dengan modal amal ini, wah kayaknya dibandingkan dengan Arabi tadi kita masih jauh ketinggalan. Tapi kita bisa lewat yang lain seperti yang dikatakan Arabi tadi. Ini uhibbullah wa rasulah. Nah ini yang perlu terus kita ikhtiarkan, kita tumbuhkan perasaan cinta kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Banyak sekali. Terutama mari kita bedah, mari kita lihat sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau kecil sampai beliau diutus menjadi rasul dan sampai bahkan wafat beliau. Nah, ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan kita untuk mengisi setiap momen-momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu pentingnya kita merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu bagian dari kecintaan kita kepada beliau. Jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Semoga Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan supaya bisa berjumpa di Maulid yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengajak kita semua untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabat-sahabat beliau, untuk putra-putri beliau, untuk istri-istri beliau, untuk orang-orang yang mencintai beliau atau orang-orang yang lalai mengingat beliau. Kita berdoa semoga selawat ini terus tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.